وبركاته. الحمد لله الذي لا يخيب راجيه ولا يرد داعيه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه إلى يوم القيامة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده، أما بعد. Sahabat muslim dan muslimah, hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Walillahil hamdu wal minnah. Malam hari ini kita bisa kembali bermuajah. Mohon maaf juga ini kepada panitia, terutama dua orang tadi yang WhatsApp saya. WhatsAppnya bacanya telat dan saya juga Allah masyaallah lupa ya. Hari Senin ini jadwalnya saya baca. Alhamdulillah saya bukan di Bogor tadi, pas dan dicek alhamdulillah. Allah Ta'ala jarak kemarinnya seberapa jauh. Alhamdulillah kita bisa bermuajah di sini. Untuk pertemuan kali ini insyaallah Ta'ala kita membahas satu ayat. Ayat ini juga simpel dan sederhana. Ayat yang termaktub dalam surat Al-Isra bisa dilihat ayat yang ke-110. Biasanya pembahasan tentang ayat ini muncul di beberapa bab pembahasan fikih. Tapi ayat ini memiliki nuansa tafsir yang kental di satu sisi, tapi juga nuansa fiqhul hadis. Fikih dari hadis atau syarah hadis yang juga sangat kental. Sering muncul di kitab-kitab hadis, tapi juga kerap kali dibahas dalam kitab-kitab tafsir. Di mana Allah Jalla Sya'nuhu wa 'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, Qul ud'u Allaha aw ud'u Rahman. Berdoalah kepada Allah atau panggillah asma Allah, dan berdoalah kepada Ar-Rahman atau panggillah asma Ar-Rahman. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Karena yang manapun yang kamu panggil atau kepada yang manapun kamu menyebut ketika kamu berdoa, sejatinya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki al-asma al-husna. Wala tajhar bis-shalatika. Jangan engkau mengeraskan. Saya terjemahkan sementara, salatmu, wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Tapi juga la tukhafit biha. Jangan kamu rendahkan suaramu serendah-rendahnya, tapi ambillah antara keduanya, tidak terlalu keras dan tidak terlalu pelan. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, firman Allah ini sekali lagi memiliki nuansa pemahaman yang sering disinggung oleh para ahli tafsir. Karena asbabun nuzul ayat ini sangat unik sekali dan bercorak ragam, tetapi juga sering dibahas di dalam kitab-kitab hadis. Biasanya kalau kita baca pasal Sahih Muslim, ya, itu ketemunya di angka 678, ya. Tapi kalau dalam Sahih Muslim juga ada di angka 447. Kemudian di Sahih Bukhari di 7526.
Dan di masing-masing di antara kitab tersebut itu ada penjelasan-penjelasan hadithiyah yang disyarah oleh para ulama. Jadi di sini kita akan membahas sebagian di antaranya saja karena ada bahasan yang sangat penting untuk perbaikan ibadah kita, di sisi yang lain untuk perbaikan akhlak, tapi di sisi yang berbeda juga merupakan panduan di dalam berdakwah. Muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini disebutkan setelah ayat sajdah. Ya. Wa yakhiruna lil arqani yakunu yazidhum khusyu'a. Ayat sajdah. Baru kemudian disebutkan ayat ini. Di mana di awal ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ud'u Allah aw ud'u Rahman." Silakan mau berdoa ya Allah atau ya Rahman, gunakan mana saja. Manapun yang kalian gunakan, ayyamma tad'u falahu al-asmaul husna. Allah tetap memiliki asma. Asbabun nuzul yang masyhur dari surat ini bagian awalnya itu diriwayatkan bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menceritakan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada beberapa riwayat, tapi intinya hampir sama. Ada yang menyebutkan kana fi sujudi, jika itu Rasulullah sedang bersujud. Ada yang mengatakan fi tahajjudihi, Rasulullah sedang sholat malam. Kemudian beliau membaca sesuatu dan berdoa kepada Allah. Ya, membaca sesuatu dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan ya Allah, ya Rahman. Ya Allah, ya Rahman. Maka ada sebagian di kalangan masyarakat musyrikin, ya, dalam satu riwayat dikatakan kana rajulun minal musyrikin, salah seorang lelaki dari kalangan musyrikin, dia mengejek apa yang disampaikan oleh Nabi, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan yaz'umu annahu yad'u wahidan wa huwa yad'u itsnain. Ya. Dia menganggap dirinya sedang berdoa kepada satu zat, padahal dia berdoa kepada dua zat. Dalam riwayat yang lain dikatakan yaz'umu annahu yad'u ilahan wa huwa yad'u ilahin. Lafal ilahan wa huwa yad'u ilahin. Dia menganggap sedang berdoa kepada satu Tuhan, satu sesembahan, padahal dia berdoa kepada dua sesembahan. Nah, sebagian di antara mereka di satu riwayat disebutkan, ya, wa kana rajulun min Bani Tamim yuqalu lahu Rahman. Ada seorang dari kalangan Bani Tamim yang namanya itu Rahman. Yang nama dia itu Rahman. Lalu ada orang musyrik mengatakan, "Ma lahu yad'u Rahman min Bani Tamim." Kenapa dalam berdoa manggil-manggil nama si Rahman? Ya, si Rahman itu kan anak sono dari kalangan Bani Tamim. Apa-apaan namanya disebut-sebut di dalam doa. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut asbabun nuzul, jenis yang pertama ini menunjukkan bahwasanya disebut Allah atau Ar-Rahman itu sama saja, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki apa? Al-Asma al-Husna. Jika menyebut Allah, menyebut Ar-Rahman, dua sebutan itu adalah untuk satu zat, itu Allah Subhanahu wa taala, sama sekali bukan dua zat yang berbeda. Karena memang nama dan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala bukanlah sesuatu yang sangat masyhur di kalangan masyarakat Quraisy pada waktu itu. Tetapi banyak dari kalangan ahli kitab yang mengetahuinya. Ini karena yang berkomentar adalah kalangan musyrik Quraisy, maka muncullah anggapan seperti itu. Kok berdoa kepada dua zat yang berbeda? Kalau menurut pada konteks yang kedua, dikatakan ada laki-laki bernama Rahman. Jadi para ulama sering menjelaskan Allah memiliki nama di antaranya Rahman, di antaranya Rahim. Disebut juga dalam Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim yusaf bihi ghairullah.
kata Ar-Rahim bisa dinisbatkan kepada selain Allah. Dan salah satu sifat Nabi, maka Nabi Mu'minin Raufan Rahimah. Jadi Nabi itu Rauf dan Rahim. Jadi sifat ini bisa dilekatkan kepada selain Allah. Tetapi pada zat Allah Subhanahu wa taala, dia sifatun haqiqiyyatun la yaqatun bijadali. Ketika itu dinisbatkan kepada Allah, maka itu sifat hakiki yang sesuai dengan kemahamuliaan Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak serupa dengan makhluknya sedikit. Tapi kata sifat ini boleh dilekatkan kepada selain Allah, sebagaimana juga sifat Sami', sebagaimana juga sifat Basir. Manusia yang dilahirkan juga disebutkan di dalam Al-Quran, ya, dijadikan Sami'an Basir, dijadikan manusia itu mendengar dan melihat. Tetapi Ar-Rahman la yusafu bihi ghairullah, la yusafu bihi ghairullah. Ar-Rahman tidak boleh dilekatkan kepada selain Allah. Tidak boleh seseorang dikatakan Rahman, tapi seseorang bisa dikatakan Rahim dengan sifat yang tentunya tidak sama dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai makhluk, tidak menyamai makhluk dalam salah satu dan seluruh sifat dan asma. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada pembahasan. Ini awal daripada ayat tersebut, di mana ayat ini menceritakan tentang apa? Allah memiliki al-asma al-husna. Ada beberapa riwayat juga yang menyebutkan, salah satu di antaranya riwayat yang dilemahkan oleh sebagian ulama, ya. Ada ahli kitab yang mengatakan kenapa di dalam Al-Quran tidak disebutkan kata Rahman, yang itu disebutkan di dalam Taurat. Lalu turunlah ayat ini. Ini riwayat yang lemah. Ada juga Nabi SAW ketika turun surah yang menceritakan tentang kisah Sulaiman, yang di situ disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, maka mulai saat itu Rasulullah menggunakan kata Bismillahirrahmanirrahim. Ketika itu digunakan, mereka kalangan Quraisy bertanya, apa-apaan ini? Kami hanya mengenal Bismillah, ada Bismillah Allahumma, tidak ada Bismillah Ar-Rahman-Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim itu apa? Kemudian turunlah surat ini yang menceritakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki al-asma. Nah, pembahasan seputar ini sekali lagi sangat panjang sekali, ya, kita mencukupkan sampai kepada titik ini saja. Intinya, kita bisa berdoa kepada Allah dengan menyebut nama Allah langsung, Allah, Allahumma, ya Allah, dan sejenisnya. Tapi kita bisa memanggil juga Allah dengan salah satu di antara namanya, salah satu di antara al-asma al-husna. Namun para ulama sering menganjurkan akan lebih baik kalau kita menggunakan nama dari nama Allah disesuaikan dengan permohonan kita. Ya Razzaq urzuqna misalnya. Ya Razzaq, wahai yang maha memberikan rezeki, berikan rezeki kepada kami. Tapi kita juga boleh menyebutkan Ya Rahim, Ya Rahman, urzuq. Wahai yang maha pengasih, yang maha penyayang, berikanlah rezeki kepada kami. Ya Alim, Ya Hakim, wahai yang maha mengetahui, yang maha bijaksana, berikanlah rezeki kepada, ya, karena setiap asma Allah Subhanahu wa taala mengandung sifat-sifat kemuliaan, yang semua sifat-sifat tersebut adalah sifat-sifat yang hakiki milik Allah Subhanahu wa taala dan akan menebarkan rahmatnya kepada semua kita, terutama orang-orang yang beriman kepadanya. Kita kembali kepada pembahasan. Lalu selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tajhar bil salati. Jangan kamu mengeraskan salat. Ini umumnya diterjemahkan dengan qiraah salat. Jangan kamu keraskan bacaan salat. Sebagian mengatakan yang dimaksud dengan salat di sini adalah doa. Jangan dikeraskan doamu sekeras-kerasnya. Wala tukhafit biha. Dan jangan kamu terlalu merendahkannya. Kata tukhafit di sini artinya adalah al-mubalaghah.
al-mubalaghah fi takhfid. Takhfid itu merendahkan, membuat suara menjadi rendah. Nah, tukhafid di sini, al-mukhafadah dalam bahasa Arab itu al-mubalaghah fi takhfid. Orang yang merendahkan suara saking rendahnya, orang sampai susah dengar. Itu dalam bahasa Arab itu mukhafadah. Padahal tukhafid dia. Ya misalnya mentang-mentang mau ikhlas baca Qurannya, wah banget ya. Ketika sholat sampai makmum saja ini, imam baca apaan? Enggak nyadar imam baca apaan? Namanya mukhafadah. Selama makmum masih bisa mendengarkan dengan jelas, lagi sekarang suaranya bisa pelan sekali tapi ada loudspeaker, ya, bisa kedengaran kemana-mana. Maka pada saat itu tetap dikatakan bukan mukhafadah. Selama apa? Makmum masih bisa mendengar dengan jelas apa yang diucapkan oleh imam. Bapak muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan ayat ini ada banyak asbabun nuzul. Dan masing-masing di antara asbabun nuzul tersebut membawa nuansa penafsiran yang berbeda, tinjauan fikih yang berbeda dalam persoalan yang berbeda. Di antara riwayat tersebut yang paling masyhur itu riwayat dari Sa'id ibnu Zubair, ya, bukan Abdullah bin Zubair, tapi Sa'id ibnu Zubair. Nanti riwayat dari yang lainnya juga ada. Ya. Dari Abdullah bin Zubair juga ada riwayat yang lain. Ini dari Sa'id ibnu Zubair. Dari bapaknya, yaitu dari Zubair bin Awam. Satu riwayat sampai kepada Aisyah radhiyallahu taala. Yang ingin kita bacakan di sini riwayat pertama yang dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Bukan riwayat dari Aisyah, tapi riwayat yang sampai hanya kepada Ibnu Abbas, dan kita tahu Ibnu Abbas adalah habrul hadhil ummah, ya. Dia termasuk penghulu ahli-ahli tafsir di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum. Di mana Ibnu Abbas mengatakan bahwa ketika itu diriwayatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat. Ya. Ketika beliau sholat, karena yarfa'u sautan bersalat, beliau mengangkat suaranya sampai kedengaran kemana-mana. Fasami'ahul musyrikun, lalu didengar orang-orang musyrik, fayasubbul Quran, wa yasubbul ladzi anzalahu, dalam ayat yang lain, wa yasubbul ladzi ja'a bihi. Ya. Di dalam satu ayat dikatakan fayasubbullah, mereka mencaci maki Allah. Tapi di satu ayat dikatakan mereka mencaci maki Al-Quran, mencaci maki yang menurunkan Al-Quran. Siapa yang menurunkan Al-Quran? Allah alladzi anzalahu wa huwa Allah Subhanahu wa taala, walladzi ja'a bihi. Dan kepada siapa Al-Quran jadi diturunkan? Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Jadi mencaci Al-Quran, mencaci Allah, dan mencaci Nabi Muhammad SAW. Kenapa mereka mengatakan begitu? Karena dasar mereka udah gak senang dengan Al-Quran, udah gak senang dikencengin lagi. Kalau istilahnya orang kalau udah dengar sesuatu gak senang dikencengin, udah bikin budak aja. Padahal gak mungkin budak, ya kan? Biasanya saking bencinya bilang bikin kuping budak. Begitulah kira-kira kebencian mereka terhadap Al-Quran, ditambah Nabi Muhammad dibaca dengan suara. Maka kemudian turun ayat ini menganjurkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memilih bacaan pertengahan. Kenapa demikian? Karena kalau bacanya terlalu pelan, nanti makmum yang ada di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sholat bersama beliau, atau orang-orang yang perlu mendengarkan bacaan beliau jadi tidak bisa dengar. Makanya diambil pertengahan. Wat takhid bayna dzalika sabila, ambillah jalan pertengahan dalam membaca surat tersebut. Kemudian dalam satu riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Walamma hajara ila al-Madinah saqata." Ketika Nabi sudah berhijrah ke Madinah, hukum tersebut dianggap hilang, maka Nabi membaca dengan cara manapun yang beliau inginkan. Ini dalam satu riwayat. Ya, ini riwayat pertama yang disebutkan tentang asbabun nuzul dari ayat ini. Ketika itu ada kesempatan di mana Nabi baca Quran dikerasin sampai orang-orang musyrik dengar, mereka nggak suka. Kemudian ada riwayat yang lain
yang disebutkan dari beberapa murid daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dari beliau, dari Ibnu Abbas juga. Jadi riwayat yang kedua masih dari Ibnu Abbas, tapi diriwayatkan dari beberapa orang murid beliau ya. Kembali lagi pada pelajaran tafsir, siapa saja murid-murid beliau. Ada beberapa riwayat dari beberapa murid beliau dari Ibnu Abbas ya, jadi bukan dari Sa'id Ibnu. Karena Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan dalam riwayat tersebut bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu membaca Quran dengan keras. Begitu beliau membaca Quran dengan keras, orang-orang musyrik yang mendengar langsung mencalar aja. Itu mendengar mereka lari. Suatu ketika Nabi mengulangi lagi, baca lagi, mereka lari lagi. Ya. Tapi ada sebagian di antara mereka yang sebenarnya mau mendengarkan. Ya. Begitu dia mau mendengarkan, Nabi karena melihat orang-orang pada kocak-kacir gitu mendengarkan Al-Quran, beliau baca dengan suara yang pelan sekali. Sementara orang ini mau mendengar apa sih yang dibaca oleh Nabi SAW, sebenarnya penasaran. Jadi di dalam hati ini gak ada kebencian, meskipun dia belum bisa menerima Islam, tapi gak ada kebencian. Dia mau tahu sebenarnya yang dibaca oleh Nabi apa. Dia coba dengar, gak kedengeran karena Nabi baca terlalu karena turunlah firman Allah Subhanahu wa taala di kali yang kedua ini adalah menghindari membaca suara keras. Karena kalau dia baca suara keras, orang itu lari. Kalaupun orang ini mau mendengarkan, dia ketakutan. Takutan kenapa? Takut nanti dia dibully sama orang-orang musyrik. Tuh diam-diam dengerin, ya. Makanya nggak teman, mau dengerin juga, dia takut dibully. Nah, maka ditunggulah Nabi membaca tidak keras. Begitu Nabi membaca tidak keras, dia nggak bisa dengar. Akhirnya Allah memerintahkan Nabi membaca dengan suara yang bisa didengar. Jadi kalau ada orang mau mencuri dengar, karena disebutkan dalam beberapa perkara, yastariqus sam'a, dia mau mendengar pun dia nyuri-nyuri pendengaran supaya bisa mendengar. Tapi Nabi baca terlalu pelan sehingga nggak bisa dengar. Karena turunlah firman Allah ini untuk memberikan kesempatan kepada orang yang mau mendengar Al-Quran. Jadi di konteks yang pertama, konteks ketika kita tidak diperbolehkan membiarkan kebencian orang bertambah-tambah. Jadi kalau ada orang sudah nggak suka dengar ucapan kita, ya jangan mengalih keras-keras. Orang nggak senang mendengarkan satu dakwah kebenaran, jangan malah disetel keras-keras, ya. Atau dia dengar tobat, ya jangan, ya. Udah jelas nggak demen, ya nggak usah dipaksain, ya. Karena akan semakin bertambah kebencian tersebut. Itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW di awal dakwah. Kemudian Allah mengingatkan beliau, kemudian menurunkan bacaan. Tapi tetap dalam konteks yang namanya Quran dibaca untuk bisa didengar. Jangan sampai tidak bisa didengar bahkan oleh orang-orang yang dekat. Di konteks yang kedua, di sini bahwasanya Al-Quran dan sholat itu bisa diperdengarkan. Bacaan-bacaan sholat bisa diperdengarkan. Sebagaimana dakwah juga bisa diperdengarkan. Dengan cara-cara yang santun, yang tidak mendesak orang untuk mendengarkan apa yang mereka tidak mau. Tapi kalau suatu saat mereka tiba-tiba mau mendengar, mereka masih bisa dengar. Ya. Kalau orang nggak suka sama kita, ya, nggak suka mendengarkan dakwah, nggak suka mendengarkan Al-Quran, tapi suatu saat tiba-tiba yang namanya hidayah itu nggak ada yang tahu. Ini saya benci sama dia, kenapa ada orang yang mau dengerin juga ya? Si Fulan saya tahu orang baik, kok dia mau dengerin? Si Fulan saya tahu orang yang berpikiran kritis, ya kok mau dengerin? Ini sebenarnya disampaikan benar apa enggak sih? Dia coba mendengarkan, ya, dengan diam-diam. Maka orang-orang yang seperti ini hendaknya tetap mendapatkan ruang. Jangan sampai mereka mau mendengarkan, tapi mereka tidak punya kesempatan mendengarkan. Karena semua tempat ditutup untuk didengarkan oleh orang lain. Jadi dakwah itu jangan juga ditutup serapat-rapatnya
hanya untuk menjaga jangan sampai ada orang yang nggak suka ikut dengar. Kadang-kadang orang yang nggak suka bisa menjadi suka di waktu yang lain. Jadi ini konteks dua asbabun nuzul ini seolah-olah mengajarkan kepada kita tentang manhajud dakwah, metodologi di dalam berdakwah. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada satu riwayat dari Ibnu Sirin. Ya, dari Ibnu Sirin katanya, "Nubi itu aku mendapatkan satu riwayat," kata Ibnu Sirin. Ini semua riwayatnya banyak menyebar ya di kutubus sihah, bukan cuma kutubus sihah, bahkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya, sebagian itu dipaparkan dengan riwayat yang banyak sekali oleh Imam Al-Baghawi di dalam kitab Tafsir. Kita kembali kepada persoalan. Ibnu Sirin mengatakan nubi itu anna Abu Bakr idza shalla fa qara al-Qur'an. Abu Bakar itu kalau sholat, sepengetahuan yang entah itu benar kata Ibnu Sirin. Idza shalla fa qara al-Qur'an khafada sawtahu, dia akan merendahkan suaranya. Wa inna Umar kana yarfa sawtahu, Umar kebalikan. Kalau baca Quran sering keras-keras. Kalau orang kan beda-beda ya. Maka awalnya nyantai, kalau baca Quran pelan-pelan. Umar kalau baca keras-keras. Maka fakir di Abu Bakar ditanya kepada Abu Bakar, "Lima tasna'u hadza?" Kenapa kamu kalau baca Quran kok pelan banget? Ya. Ada satu riwayat mengatakan yang maksud di sini adalah sholatnya. Kenapa kamu sholat dalam sholat itu baca Qurannya kok pelan banget? Maka Abu Bakar mengatakan, "Inni unaji Rabbi wa qad alima hajati." Aku kan berdoa kepada Allah. Allah itu sudah tahu apa yang ada dalam hati. Sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan. Gak perlu keras-keras ya. Allah udah tahu. Hasan, bagus. Kira Umar lalu ditanya sama Umar, nah, lima tasna'u hadza? Kenapa kamu baca Quran keras-keras kayak gitu? Kata Umar, "Inni aqru syaitan." Wa uqidu wasnan. Wasnan itu naksan. Wasnan, sinatun, wasana yasinu sinan. Ya. Aku baca Quran keras-keras ini buat musir setan. Ya. Juga supaya orang yang lagi ngantuk-ngantuk tidak ngantuk lagi ya. Jadi kalau ada orang kalau dakwah ceramah sama yang keras-keras, ya bisa jadi tujuannya itu ya. Supaya yang tadinya ngantuk dibentak dikit langsung bangun. Ya. Bisa jadi yang mengambil apa yang menjadi apa? Tujuan Umar ketika baca Quran, jadi dia baca Quran mau nyentak setan, sama bangunin orang yang lagi ngantuk, ya. Dia mau jadi imam, ya dikerasin dikit supaya ngantuk langsung bangun. Ahsan tak bagus. Kalau pada saat hari raya ketika turun ayat ini, kira dia bilang, irfa kalian. Ketika ayatnya turun, Abu Bakar dibilangin, dia udah naikin dikit suaranya. Oke, di rumah kalian tapi ke Umar dikatakan turunin dikit. Yang di sini suruh naikin dikit, yang di sini suruh turunin. Jadi ini juga satu hal yang sangat luar biasa sekali ya, terkait dengan asbabun nuzul yang satu ini yang diriwayatkan dari Ibnu Sirin. Bahwasanya manusia itu memang punya tipikal yang berbeda-beda. Ya. Di dalam berdakwah juga seperti itu. Ya, di dalam baca Quran juga demikian. Ada orang yang baca Quran itu senangnya yang tegas-tegas. Bacanya tegas-tegas, hurufnya jelas, bacanya tegas, ya. Ada yang senang yang lebih syahdu bacaannya, pelan-pelan. Ada yang membaca ini senangan saya dulu waktu awal-awal menghafal Quran itu saya senang. Muhaisini dulu, saya Muhaisini, ya. Kalau yang agak pelannya saya senang makrut, ya. Dulu ya. Makrut. Kalau belajar makhrajnya saya senang Abdurrahman Al-Hudayfi, Ali bin Abdurrahman Al-Hudayfi kalau sekarang. Ali bin Abdurrahman Al-Hudayfi. Nah, tapi kalau kenapa saya senang Muhayyis ini? Sebagian ada yang senang, kenapa? Beliau kalau baca cepat-cepat.
Jadi artinya kita dipacu untuk ingat apa yang kita baca. Nah, masing-masing orang beda-beda, ya kan? Ada yang senang cepat supaya hafalannya, iya terpanggil. Recall hafalan itu gampang kan? Sekali dipuji, hafal apa enggak kan gitu. Kalau lambat-lambat, ya semua orang kita sambil ingat-ingat bisa. Gitu. Kalau cepat-cepat, kalau hafalannya nggak bagus hilang, ya. Jadi, ada orang yang punya tujuan tertentu membaca Quran dengan cepat, ada yang dengan lambat, ada yang dengan syahdu. Berdakwah juga seperti itu. Masing-masing orang punya tipikal berbeda-beda. Tapi di sini Islam mengajarkan kepada kita tidak boleh terbuai dengan apa yang menjadi kebiasaan kita sehingga kita tidak melihat masalah. Ya. Orang yang dakwahnya keras boleh keras, juga harus pakai takaran. Ya, kerasnya nggak usah keras banget lah, ya kurang-kurangin dikit. Nanti takutnya kaget orang bukannya bangun malah pingsan. Ya kan? Orang bukannya malah sadar, ya malah tersinggung kan gitu. Yang pelan, senang pelan, bagus tapi jangan terlalu pelan. Terlalu pelan orang yang tadinya sadar malah jadi ngantuk, ya kan? Gak setiap pelan itu malah orang paham. Ada orang yang kalau dengerin terlalu paham, seperti dibacain Nabowo. Hah, itu ya? Ustaznya lama kajiannya, suaranya lembut, tidur. Jadi makanya Islam mengajarkan kepada kita. Terkadang kita perlu mengontrol apa yang menjadi kebiasaan kita, karakter kita di situ, tapi tidak usah diperturutkan sekali. Sebagaimana yang Allah tegaskan, yang kemudian disampaikan kepada Abu Bakar, Allah tegaskan, kemudian disampaikan kepada Umar. Nah, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekali lagi dalam konteks yang berbeda-beda. Sehingga para ulama ketika menyebutkan ayat ini ada yang mengatakan kana fil du'a, ada yang mengatakan kana fis shalah, ada yang mengatakan kana fil tasyahhud, ada yang mengatakan ini ayat ini diturunkan terkait dengan doa. Ya, kalau doa nggak usah kencang-kencang amat, nggak usah pelan-pelan. Ada yang mengatakan ini dalam sholat. Tapi dalam sholat ini yang paling benar riwayatnya adalah yang maksud dengannya adalah qiraah, bukan sholatnya tapi qiraah di dalam sholat, bacaan di dalam sholat. Dan yang paling dekat dengan maksud di sini adalah bacaan Quran di dalam sholat. Bacaan Quran di dalam sholat yang dimaksud adalah qiraah di sini. Qiraah yang ma'rufah, ya, ala al-sinati as-salaf, ya, qiraah yang itu dikenal di kalangan para ulama salaf sering mereka ucapkan itu yang masuk kewat sini bukan semata-mata bacaan, tapi bacaan yang maksud sini adalah Al-Quran. Jadi Quran dalam. Tapi ada yang mengatakan ini tasyahud. Nah, ungkapan sebagian di antara para ulama ketika menjelaskan, ya ini uniknya ya, bahwa yang dimaksudkan dengan doa di sini adalah sholat. Jadi ketika Aisyah radhiyallahu taala anha dalam Sahih Muslim, ya dalam Sahih Muslim menyebutkan bahwa yang dimaksudkan ayat ini karena nazalat doa, diturunkan terkait dengan doa. Yang dimaksudkan dengan doa di sini oleh Aisyah adalah sholat. Perhatikan di sini, yang dimaksudkan doa oleh Aisyah adalah apa? Sholat. Ini menurut pendapat jumhur ahli hadis bahwa ucapan Aisyah itu yang dimaksud sholat. Padahal biasanya kita menyebutkan istilah kebalikannya. Ada kata sholat yang maksudnya adalah doa, gitu ya. As-sholat ba'dal asri mustajab. Sholat setelah asar itu mustajab. Artinya doa. Karena sholat arti bahasanya adalah doa, kan gitu ya. Tapi di sini justru dibalik. Yang dimaksud dengan doa adalah sholat. Kebalikan dari yang lebih masyhur, ya. Yang dimaksudkan doa. Kalau sholat yang dimaksudkan adalah doa, kita sering dengar. Yang dimaksudkan doa adalah sholat. Nah, ini ternyata yang dimaksudkan oleh Aisyah menurut jabaran dari jumhur ahli hadis. Karena bahasa doa, sholat itu dalam ucapan orang-orang Arab dulu itu sering berbolak-balik, bercampur. Bahkan ada 3 kata sebenarnya. Itu 3-tiganya sama artinya. Tasbih, doa, dan salat.
tasbih, doa dan salat. Tasbih itu artinya doa. Ini bukan mengucapkan subhanallah, bukan doa. Ya. Salat itu ya doa. Doa itu ya doa. Tiga-tiganya artinya doa. Kalian yang belajar ya numerik sering muncul di dalam pembahasan itu satu syair. Syair ini juga unik ya. Ini masih berapa lama lagi? Masih lumayan. Karena penjelasannya juga perlu waktu ya. Nah, jadi syair ini keunikannya ada riwayat yang mengatakan bahwa syair ini diucapkan oleh Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza yang tidak lain adalah ayahanda dari Khadijah. Yang Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza, ayahanda dari siapa? Khadijah radhiyallahu taala. Yang tidak lain adalah ya beliau bertua Nabi. Khadijah ini adalah istri Nabi radhiyallahu taala. Di mana suatu ketika beliau pernah berkata. Nah, berkatanya kepada siapa? Ini ada khilaf di antara ulama. Bisa jadi berkatanya pada Khadijah, pada putrinya Khadijah. Ya, mengucapkan satu ungkapan yang itu menjadi masyhur di kalangan para ulama ketika membahas tentang sholat, tentang tasbih, tapi juga ketika membahas tentang persoalan-persoalan nahwu. Jadi dikatakan di sini, wahai putriku, ya, dikatakan di sini, fala alaiki, tidak ada masalah ya buat kamu antakuli untuk mengatakan kullama sabbahti atau sallaiti. Ini boleh yang mau nulis silakan tulis ya. Fala alaiki, ya, yang mau nulis silakan tulis. Fala alaiki antakuli idza sabbahti atau sallaiti. Gak apa-apa kamu mengatakan setiap kali kamu bertasbih atau sholat. Ini tasbih dan sholat ini dua-duanya arti doa. Jadi dua kata ini disebutkan ini untuk takkid saja, ya, untuk takkid, memanggil dan menghimbau, ya gitu ya. Memanggil, menghimbau sama, ya. Jadi kira-kira artinya seperti itu. Duka, lara, ya. Duka ya sama dengan lara, ya. Jadi kira-kira seperti itu. Fala alaiki an taquli idza sabbahti au sallaiti. Sabbahti au sallaiti. Di sini uniknya. Ya Allahumma. Ya Allahumma. Mardud alaina syekhana musallama. Ya, di sini Allahumma itu ma-nya itu ganti dari ya. Ya Allah itu ya-nya diganti dengan di bagian akhir. Allahumma. Tapi di dalam syair ini dua-duanya disebutkan ya Allahumma. Bahkan bukan cuma umma saja, masih ditambahin sama ma lagi. Mardud alaina syekhana. Jadi artinya gini, putriku ya, ini nggak ada salahnya kalau kamu itu sedang berdoa ya, kamu mengatakan urdud alaina syekhana. Syekhana itu ya abana. Syekhana itu ya abana. Bapakku, tolong bantu doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan urdud alaina, untuk mengembalikan hafalanku yang hilang. Artinya begitu. Ya. Jadi ya Allahumma mardud pakai ma lagi ya. Agak aneh, mardud alaina syekhana. Syekhana ini panggilan untuk bapaknya. Syekhana. Ala anna ma tuzadu qalilan ba'da ya Allahumma. Ya, di sini ada tambahan ala anna. Ala anna. Ya. Ala anna ma tuzadu alaihi qalilan. Ala anna ma tuzadu alaihi qalilan. Dan di sini ada tambahan ma setelah ya Allahumma.
min haitsuma wa kaifama wa ainama. Ya. Nah, jadi tiga kata ini sebenarnya sama semuanya. Pokoknya dari arah manapun kami mohon doa kepada Allah, kabulkanlah doa kami. Ya, bantulah doa kami kepada Allah. Baik Bapak. Kira-kira seperti itu. Ini konteks ini kita nggak sebutkan sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk apa tamsil ya. Tetapi ini sebagai bentuk pendalilan. Pertama, bahwasanya kata tasbih itu juga bisa berarti sholat, bisa berarti doa ya. Jadi doa, sholat, tasbih itu sama-sama artinya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini pelajaran-pelajaran tamunya nggak saya paparkan. Kalau dipaparkan agak panjang sekali. Yang jelas di situ banyak sekali ungkapan yang dalam bahasa Arab itu agak janggal ya. Tambahan-tambahan yang tidak seharusnya ada di sana dan itu sering disebutkan oleh para ulama li daruratis syair. Ya, di dalam syair itu hal-hal yang yang nggak pas dipas-pasin nggak apa-apa lah ya. Nah, itu di dalam syair tapi di luar syair
Nasibah lawan dari siapa? Nasibah. Ya, jadi nasibah itu menghujat ahlul bait. Kalau Syiah itu memuliakan ahlul bait, menghujat para sahabat. Ahlus Sunnah wal Jamaah memuliakan ahlul bait dan memuliakan para sahabat semua. Ya. Nah, di antara para sahabat ada ummahatul mukminin, istri Nabi. Bagaimana istri Nabi dihinakan? Bagaimana Abu Bakar, Umar sebagai sahabat terbaik dihinakan? Gak mungkin. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah memuliakan para sahabat dan memuliakan ahlul. Kalau Syiah memuliakan ahlul bait, kadang-kadang melampaui batas, ya. Menghina akan mengkafirkan para sahabat. Nasibah memuliakan para sahabat tapi menghina ahlul nasibah. Ya. Nah, baru ketika dalam persoalan iman, ya, iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Ahlus Sunnah antara apa tadi? Ya, sudah nyebutkan? Ya, antara Khawarij dengan Murji'ah. Ini ya, Ahlus Sunnah Jamaah antara Khawarij dan Murji'ah. Ya. Jadi Khawarij itu yang menganggap bahwa perbuatan dosa besar, orang yang melakukan perbuatan dosa besar tekan kafir, kan begitu. Kalau Murji'ah meremehkan dosa, ya. Kalau orang Murji'ah cenderung mengabaikan dan meremehkan dosa. Dalam banyak konteks kadang-kadang orang Murji'ah bisa lebih jahat daripada orang Khawarij. Dalam banyak konteks disebut oleh para ulama. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah, ya. Tidak meremehkan dosa, tapi juga tidak menganggap orang yang melakukan dosa besar adalah Khawarij. Dan seterusnya. Intinya Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di tengah-tengah. Ini kita kaitkan sedikit ya. Pembahasan sebagai penutup dari pembahasan kita. Pembahasan pertemuan yang lalu tentang apa? Tentang ridha Allah, mencari ridha Allah. Nah, kita di dalam Islam itu dianjurkan untuk wasatiyah. Kenapa? Karena manusia itu kecenderungannya itu kalau nggak ke kanan ke kiri. Jadi kita itu kalau menjalankan Islam itu nggak pernah benar untuk semua orang. Kita bersikap keras dianggap orang-orang yang keras banget kan dianggap kurang keras. Ya, baikkan dikit di sana, akan terlalu kan? Betul apa enggak? Iya. Di sini sama yang kokoh banget dianggap kurang kan? Nah, sama yang terlalu lembek yang ala Murji'ah kita dianggap terlalu kan? Jadi kemanapun kita mengamalkan Islam selalu akan ada yang mengatakan kita salah. Karena manusia cenderungnya kalau nggak kelebihan, kekurangan. Kalau nggak berlebihan, teledor dalam menggunakan Islam. Jadi kalau kita cuma mau nyari keriduan manusia, nggak akan selesai. Kita tidak akan bisa dimuliakan semua orang. Percuma. Jadi makanya amalkan Islam sebagaimana adanya. Ya, kita anggap sebagai kebenaran yang kita pahami dari penjelasan para ulama, ya amalkan. Ya, kalau menurut kita itu benar ya amalkan. Orang anggap salah, ya biarin. Ya. Kita koreksi saja, kita perbaiki saja kalau yang itu salah. Tapi kalau nggak salah, jalan terus. Ya, lagi kalau kita memperhatikan apa namanya keinginan manusia, kita tidak akan pernah berada dalam wasatiyatul Islam. Kita pasti akan belok ke kanan atau belok ke kiri, ya. Itu saja ya. Jadi kalau seorang sahabat Umar saja diingatkan, Abu Bakar saja diingatkan, maka kita yang tentunya dalam tahap keimanan jauh di bawah mereka, orang-orang yang juga selalu harus diingat. Ya. Nah, kalau suatu saat kita udah terlalu keras, ya, gerakkan lagi sedikit. Ini saya terlalu lembek, lama-lama hancur saya, ya. Lalu lembek ikut sana, ikut sini, ya. Lama ini karena orang yang lembek itu menganggap biasanya dirinya bijaksana. Orang yang terlalu keras menganggap dirinya paling istiqomah. Bisa itu betul ya. Yang lembek anggap dirinya apa? Bijaksana. Jadi antara bijaksana sama terlalu lembek itu beda-beda tipis. Nah, yang terlalu keras menganggap dirinya istiqomah. Istiqomah sama terlalu keras itu juga beda-beda tipis ya. Itu saja ya. Nah, yang dapat saya sampaikan kali ini. Sebelum kita sebutkan konklusinya pada pertemuan selanjutnya, saya cukupkan di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi. Baik, ikhwan sekalian fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan ini ditutup dengan dua ungkapan. Yang pertama, ungkapan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala dalam salah satu riwayat terkait bukan tafsir daripada ayat ini, tapi ucapan beliau terkait dengan ayat yang kita bacakan. Dia mengatakan la tusalli mura'atan nas wala tada'ha makhafatan nas. Jadi salah satu di antara kesimpulan beliau katakan di sini, jika kita membaca ayat ini seperti ada bentuk teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita sholat, jangan sekali-kali kita baca Quran, jangan sekali-kali kita ibadah hanya untuk mendapatkan simpati dari orang, hanya untuk dilihat oleh orang. Tapi juga jangan sekali-kali kita meninggalkan kebenaran, meninggalkan ibadah karena kita takut dari orang. Ini adalah sekali lagi dalam pembahasan ilmu akidah itu sering dikatakan, ya, al-amalu li ajlin nas riya'un. Kalau kita beramal karena manusia itu jatuhnya apa? Tapi tarkul amal li ajlin nas syirik. Tapi kita meninggalkan amal perbuatan hanya karena manusia, jadinya juga bisa kemusyrikan. Kita tinggalkan ibadah, kita tinggalkan dakwah, kita tinggalkan kebaikan hanya karena kita takut sama manusia. Itu berarti kita lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Ini sudah menduakan Allah. Berani-beraninya kita menanggung azab di sisi Allah hanya karena takut kepada manusia. Ini bahaya, ini kemusyrikan. Tapi kita beramal tujuannya juga untuk mendapatkan simpati manusia, hanya untuk dipuji manusia, itu juga riya. Nah, kemudian yang kedua, ucapan dari Al Hasan Al Basri radhiyallahu taala anhu juga berkaitan dengan ayat tersebut. Sekali ini juga bukan tafsirnya, tapi sudut pandang beliau. Nah, beliau mengatakan ketika membaca ayat tersebut, fala tuhsin qira'ataha jahriyan. Kalau yang dalam satu dalam ini katakan lu fala tuhsin, ya, jahraha, jangan kamu itu membaca dengan baik ketika itu dilakukan dengan keras. Patusi, justru kemudian kamu itu membaca dengan jelek. Ikhfadaha, ketika dibaca dengan pelan, ya. Dan lagi jangan kamu membagus-baguskan bacaan itu ketika keras, tapi kamu kelihatan jelek ketika pelan. Maksudnya artinya, jangan kita itu membaguskan bacaan karena bacaan itu mau didengar oleh orang banyak, kira-kira gitu, ya. Mau diperdengarkan orang banyak karena pakai speaker, suaranya bagus-bagusin gitu, ya. Dan begitu dipelan-pelanin, bacaannya hancur, mahrotnya hancur, tajwidnya kemana-mana, ya. Jadi dibagusinnya ketika ya paham ya, kan maksudnya ketika dibaca keras, tapi jelek ketika dibaca pelan. Jadi nasihat dari Al Hasan Al Basri ini mengatakan kepada kita bahwasanya ukuran kita baca Al-Quran dengan baik itu nggak ada soal kencang atau pelan. Nah, di sini dalam konteks ini ada satu hal yang mungkin juga mau saya sampaikan di sini. Ya, jadi ada satu pendapat yang kemudian dimasyhurkan, di antaranya sebagian ahli hadis masyhur di masa sekarang ini, atau Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Ketika beliau membahas tentang sholat Jumat, risalahnya saya terjemahkan. Itu ada seorang ustaz yang menyebutkan di masjid ini juga, ya. Nanti kalau mau tanya tentang isinya bisa tanya sama Ustaz Abu Bashir, ya. Lagi ada berdua di sini, ada beberapa ikhwan mendengarkan. Saya waktu itu yang menerjemahkan bukunya, dan
beliau yang mengedit bahasa. Jadi salah satu di antara ungkapan di sini adalah tentang tadi ya, di antara tafsir ayat ini ada banyak sekali pembahasan-pembahasan hadis, termasuk di antaranya tentang kapan pentingnya kita menyuarakan dengan keras dan kapan kita pentingnya menyuarakan dengan pelan. Maka pendapat yang diambil dari Syekh Al-Albani di antaranya bahwa ketika kita mengucapkan qomat itu tidak boleh dengan pengeras suara. Kecuali pengeras suara yang hanya didengar di dalam qomat itu untuk orang yang ada di dalam masjid. Kalau azan itu diperdengarkan keluar masjid, itu pendapat beliau. Sekali lagi ini memang masalah khilafiyah di antara para ulama. Tapi ini bagian daripada ungkapan tadi. Jadi dari penjelasan dan tafsir dari ayat tadi juga, yang kemudian dipadu-padankan dengan banyak sekali nas-nas dari asar dan lain sebagainya. Yang beliau simpulkan demikian. Karena pada hakikatnya apa yang tidak perlu dikeraskan tidak perlu dikeraskan. Intinya begitu. Ya, termasuk bacaan Quran ya. Kalau tidak perlu didengarin keluar, ya nggak usah mendengarkan. Yang perlu dengar bacaan Quran itu siapa? Yang ada di dalam masjid. Ya udah, speaker baca Quran, ketika sholat jadi diperdengarkan ke dalam. Masuk iqamah. Ya, tapi kalau untuk memanggil orang untuk sholat, karena itu perlu didengar banyak Quran. Salah satu di antara hikmah yang beliau ambil, di antaranya dari tafsir. Jadi mungkin yang dapat saya sampaikan, ada pertanyaan? Bukan di sini. Sudah bisa menit? Masih bisa tanya? Boleh. Masih boleh. Kalau dengan keras tujuan gimana? Keras tujuan antara daerah di pertandingan maksudnya? Perlombaan membaca Al-Quran. Iya, dulu kan ada apa? Memperlombakan Al-Quran itu termasuk di antara hal yang boleh diperlombakan. Bacaannya, tajwidnya, makhrajnya, hafalannya. Di Arab sendiri seperti yang saya sebutkan itu ada haflah. Ya, haflah itu ada masjid kecil. Itu hadiahnya bukan sedikit. Gede hadiahnya. Ada yang per juz, ada yang per 10 juz, ada yang nanti satu Quran penuh. Jadi nggak apa-apa memperlombakan itu demi untuk memotivasi orang membaca Al-Quran dengan baik, memotivasi orang untuk menghafal Al-Quran itu kan jadi. Yes, itu tadi ya, kalau seandainya baca Al-Quran itu memang untuk diperlombakan, maka hendaknya bagusnya diperdengarkan saja di antara orang-orang yang ikut perlombaan dan juri-jurinya di situ ya, nggak usah disontkan sampai keluar. Kenapa? Karena baca Al-Quran itu ketika diperdengarkan harus dengar, harus diabaikan. Kasihan orang-orang di luar harus terpaksa mendengarkan Quran. Karena idza quri'a Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum harus didengarkan baca Quran, nggak boleh diabaikan. Makanya saya juga sering ingatkan dia, ya. Kita senang baca Quran nggak apa-apa, tapi jangan kita punya bis, bisa di bis mendengarkan Quran. Orang mau ngobrol jadi nggak bisa, harus dengerin Quran. Ya, Islami tapi gitu juga ya. Maksa orang harus, ya. Kalau dengerin ceramah sih masih penting lah ya. Ada orang sebel-sebel dikit penting, tapi Quran kan mau nggak boleh terpaksa. Harus nggak dengerin, ya, harus dengerin, harus berhenti dari semua kegiatan, ngobrolnya berhenti, semuanya berhenti, ya. Jadi makanya kalau kita sendirian di mobil atau sama keluarga, kita mau mendengarkan Quran di dalam mobil sama aja kita dengerin Quran nggak apa-apa, hanya kita saja, ya. Kalau kita bawa orang lain, ya jangan dipaksa orang lain harus dengar. Jadi mungkin ya ada sisa pertanyaan bisa dicatat dulu, dipertanyakan. Insya Allah pembahasan akan datang akan dibahas juga yang masih punya titik sambung dengan pembahasan kali ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.